Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertatap muka dalam acara konsultasi kesehatan bareng pakar herbal di Indonesia. Masya Allah. Nah, kembali lagi kita akan membahas sebuah penyakit yang sering banget dirasakan oleh teman-teman sahabat kita semua ya, yaitu penyakit tipes. Belum banyak nih yang mengetahui bagaimana sih cara menanganinya, cara penyembuhannya dengan mudah bisa dilakukan sendiri di rumah, insya Allah. Oke, langsung aja kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Masya Allah, beliau ini dokter andalan saya. Wah, saya selalu konsultasi setiap sakit apapun ke beliau. Alhamdulillah, beliau menjadi wasilah sembuhnya ratusan ribu pasien yang konsultasi kepada beliau. Masya Allah, kita sapa langsung Kang Asep Bruder. Assalamualaikum, Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana nih kabarnya? Selalu sehat, bahagia. Sehat. Masya Allah. Tadi pagi juga sudah konsultasi selama hampir 2 jam tadi ya. Itu karena memang sekarang banyak yang kena penyakit fisik, psikis, sehingga semakin banyak edukasi itu semakin bagus, sehingga ketika ada sesuatu penyakit di keluarga masing-masing di seluruh Indonesia, bahkan tadi ada yang di luar negeri juga kan yang ikut Zoom. Nah, itu supaya bisa menjadi dokter di keluarganya masing-masing. Masya Allah, dahsyat banget. Ya, kita sangat terbantu sekali, bahkan di video sebelumnya ya kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi lambung. Ya. Itu banyak sekali yang konsultasi ke kita dan alhamdulillah ya menjadi wasilah kesembuhan banyak orang di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, kali ini Kang Asep kita mau konsultasi masalah penyakit tipes nih. Oh, tipes. Jadi penyakit tipes itu penyakit yang menyerang lambung ya, infeksi yang menyerang lambung, ada juga yang menyerang usus gitu ya. Nah, itu penyebabnya kuman Salmonella typhosa yang bisa ditularkan melalui lalat. Nah, ketika lalat itu menghinggap ke suatu kotoran yang ada kuman tersebut, kemudian pindah ke makanan yang kita makan, anak-anak kita makan, kemudian kemakan oleh kita. Nah, sesudah kemakan oleh kita, imun kita sedang nggak bagus. Nah, pada saat imunnya bagus, nggak bakal terkena. Tapi pada saat imun kurang bagus, kecapean, kelelahan, kurang istirahat, aktivitas terlalu tinggi, sedangkan asupannya sedikit, itu di situ daya tahan tubuh kita menurun, maka di situ akan terjangkit penyakit tipes. Apa ciri yang tipes itu? Mudah aja tandanya. Yang pertama, demam. Nah, demamnya ini aneh. Pagi sampai siang itu kayak orang sehat. Nah, ini ya sahabat-sahabat. Jadi mulai jam 3 atau jam 4 sore, mulai itu meriang, merinding. Kita merasanya dingin. Tapi kalau dipegang sama orang, panas. Suhunya panas ya badannya. Iya, itu yang dinamakan panas dingin itu kan, panas dingin. Kita merasakan ini. Kena air wudhu itu terasa dingin sekali. Orang lain megang gini panas. Nah, yang kedua ciri khasnya, lidahnya kotor, putih, kotor. Nah, kemudian itu yang membuat pahit makan, hambar, gak enak makan. Nah, dari gak enak makan itulah ya, yang ketiga berarti ya nafsu makan menurun. Dalam bahasa medisnya anoreksia. Nah, ketika nafsu makan menurun karena memang melihat makanan aja itu sudah mual. Baru lihat makan nasi udah mual. Nah, maka dari itu di situ daya tahan tubuh pasti semakin menurun dan si kuman itu terus berkembang di dalam tubuh kita. Nah, di situ semakin drop. Akhirnya apa? Kepala jadi pusing. Sakit kepala yang luar biasa kayak di gini ya. Kayak diperas. Kenapa? Nutrisi kurang ke otak. Nah, yang kelima, ciri khas dari pada tipes itu adalah lambung di ulu hati. Ulu hati terasa nyeri, kemudian enek, dan kadang-kadang disertai dengan muntah. Nah, kemudian yang ketujuh disertai kadang-kadang susah buang air besar, tapi kadang-kadang diarenya. Oh, jadi kadang-kadang susah buang air besar, tapi kadang-kadang juga malah sebaliknya.
Moncor gitu Ya, ya. Oh. tergantung kalau misalkan terkenanya infeksinya di usus besar, itu kemungkinan besar dia akan diare. Tapi kalau infeksinya itu di usus halus atau di lambung, biasanya malah namanya Mampet. konstipasi, susah buang air besar. Di Hmm. samping kenapa susah air besar? Karena fungsi usus besarnya kurang bagus. Yang kedua karena asupan makanannya sedikit. Maka sampah apa yang mau dikeluarkan, masukkan aja sedikit. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang ke-8, pegal-pegal, ngilu-ngilu. Pegal-pegal dan ngilu di seluruh tubuh. Gitu. Hanya tipes aja, asal ngikuti apa yang nanti kita sarankan ini, insya Allah nggak sampai dirawat. Nah, sekarang bagaimana nih cara menyembuhkannya Di rumah ya. di rumah Ya, gitu? ini. Yang pertama, ketika kita atau anggota keluarga kita tipes, yang pertama pastikan bed rest total. Oke. Bed rest total itu berarti istirahat yang total, betul-betul tiduran aja. Kita sholat sambil tayamum, sambil apa, emang harus total. Yang kedua, makan, karena makan ini dipaksakan juga nggak bakal sanggup itu si pasien tersebut. Maka saya sering menyampaikan untuk tipes ini terapinya makan setiap 1 jam 5 suap. Untuk Oke, tipes ya. siap. Yang ketiga, cairan jangan kurang. Sehingga setiap 1 jam itu harus masuk juga mie air putih sekitar 200 mili ya. Jadi segelas kecil itu 200 mili itu harus masuk setiap 1 Setiap jam. 1 jam. Itu gimana banyak pipis bagus supaya mengeluarkan toksin-toksin juga. Maka yang ke berapa tadi? 5 itu herbalnya ini. Nah, ini ada bipolen, Habsro ya, Habsro Habsro obatnya. ya. Kenapa butuh Habsro? Karena di Habsro ini ada bipolen, itu karbohidrat yang cukup, sehingga nasi tetap kayak tadi, tapi dibantu dengan bipolen ini semakin bagus energi, semakin cepat. Biasanya 5-7 hari sampai 14 hari penyembuhan tipes itu. Kalau benar cara tadi yang diikutin ya, makanannya benar segalanya. Kemudian di habatus sauda dan propolisnya ini juga mengandung anti inflamasi karena ada radang. Di sini ada anti radangnya. Gitu. Jadi ini sangat komplit. Anti radangnya ada untuk karena asam lambung dia meningkat nih, maka asam lambung harus diperbaiki. Ada juga di sini diperbaiki di Habsro ini. Dan propolis ini antivirus, anti kuman dan antibakteri propolis ini. Kemudian yang keempat di dalamnya juga ini untuk orang tipes itu biasanya lemas, kemudian pusing. Ini untuk mengalirkan darah supaya lancar, detak jantung supaya bagus. Udah ada di sini juga di Habsro ini. Jadi konsumsinya sangat simpel. Pagi 1 kapsul, sore 1 kapsul. Nah, di dalam Habsro juga ini penting buat yang tipes. Ini untuk meningkatkan HB. Di sini juga habatus sauda. Meningkatkan HB, tekanan darah juga bagus untuk meningkatkan tekanan darah juga. Karena orang yang tipes itu karena makannya sedikit, istirahat kurang, maka tensi dan HB biasanya menurun juga. Maka ini udah mencukupi di sini Habsro ini. Nah, ini Habsro ini jadi udah lengkap di sini. 2 kali sehari 1 kapsul. Jadi 1 botol ini untuk 25 hari. 25 hari. Lanjutin aja sampai habis. Siap. Nah, kemudian ada satu lagi herbal yang perlu banget dikonsumsi oleh yang tipes tadi. Apa tuh? Selain Habsro, yaitu kalsi. Nah, ini. Nah, kalsi. Ini kemasan lama. Nah, kemasan barunya modelnya seperti ini. Bentuknya tidak ada gambar anak kecilnya. Nah, kemasan baru. Tapi ini juga masih ada stok. Nah, kemudian yang baru modelnya seperti ini. Jadi ini kenapa butuh kalsi orang tipes? Karena lambungnya harus diperbaiki. Biasanya enzimnya berkurang, maka ada lisin di sini untuk menetralkan asam lambungnya juga. Yang kedua, perlu banget kalsi ini anak, remaja, dewasa, lansia kalau kena tipes, karena orang yang kena tipes itu pikirannya juga insomnia, kadang-kadang susah tidur yang tadi sampaikannya. Nah, sehingga Cemasan juga ya? Cemas juga ada, panik. Nah, ini makanya perlu nutrisi otak Pak. Di sini udah ada. Yang ketiga, kan tadi suka ngilu-ngilu tuh. Nah, itu ada kalsiumnya ini. Makanya sangat tepat, cocok untuk dikonsumsi oleh yang tipes tadi. Yang keempat di dalamnya ada omega 3 69. Omega 3 69 itu adalah untuk
memperbaiki aliran-aliran darah yang nggak lancar, kemudian fungsi jantung biar normal kembali. Ini jadi hanya cukup dua aja. Cukup Cukup dua ya. dua aja Oke, untuk siap. tipes ini. Nggak perlu banyak-banyak nyoba ini nyoba itu. Jangan. Terus pertanyaannya gimana kalau misalkan sedang konsumsi obat dari dokter? Nah, ya betul. Ini sangat bagus malah. Kalau sahabat-sahabat udah dari dokter udah dapat obat tipesnya, itu malah lebih mantap. Kenapa? Karena digabung dengan ini sangat komplementer, jarakin 2 jam antara obat dokter dengan obat yang herbal ini. Baik ini dulu maupun obat herbal dulu sama-sama dibutuhkan dalam posisi seperti itu. Tapi semuanya diminum setelah makan ya. Ya. Misalkan habis makan, terus minum obat kimia, obat dari dokter, Ya. di jarak 2 jam, baru minum yang herbal. Ya. Dan tidak ada obat kimia yang membunuh kuman, bakteri atau virus, nggak ada, hanya melemahkan. Nah, maka dari itu alhamdulillah ini buatan Allah kan, habatus sauda dari Allah langsung, Rasulullah yang menyampaikan juga, propolis juga sama dari apa namanya An-Nahl gitu Iya. kan. Nah itu oleh sebab itu ini bisa membunuh si virus tersebut, kuman tersebut. Alhamdulillah. Jadi obat medis digunakan untuk simptom supaya kan kok meriang banget ini, pusing banget, mual, muntah. Kan nggak ada obat muntah di sini. Iya, Gitu iya, kan. iya. Maka obat mual diperlukan, obat muntah. Obat sakit banget di sini nggak ada. Walaupun ada analgetiknya di sini, anti nyerinya nggak sekencang obat kimia. Tetap kalau demam, nyeri, tetap minum ini lebih bagus. Untuk tipes khusus ya. Iya. Untuk tipes kombinasi obat medis dengan obat herbal ini sangat-sangat Masya rekomendasi. Allah, luar biasa. Nah, terus Kang, banyak juga yang nanya nih, pantangannya nih, kalau tadi kan udah pernah sedikit disinggung ya, boleh dijelasin lagi pantangannya. Pantangan orang yang sedang pemulihan tipes ini, satu makanan ya, pedas, mie, es, kopi, asam. Oke. Tuh hindari. Ya, kemudian kalau mau buah, ya buah boleh sesudah makan jeruk yang manis. Ya. Kemudian kalau BAB-nya susah, jangan makan pisang, jangan dulu. Karena pisang membuat dia agak kesulitan fesisnya keras, jadi kesulitan BAB nantinya seperti itu. Mendingan buah-buahnya cuman pepaya. Kalau nggak diare ya, kalau diare jangan pepaya malah. Soalnya ini antik lah manusia ini. Kemudian tapi tadi jeruk yang manis. Nah kalau mau juga, apa juga rada-rada ini ya, rada-rada agak keras kalau sedang kondisi tipes. Jadi ya udah amannya ini aja, 2 macam ini aja. Oke. Terus terakhir nih, Kang Asep, doa atau amalan apa nih biar mempercepat kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bener, bagus sekali. Karena ini obat semuanya, dokter, profesor manapun tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyembuhkan, ikhtiarnya tapi harus maksimal. Maka doanya adalah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Setiap mau minum obat, kita usahakan seperti mau minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Nah, itu adalah doa mau minum air zam-zam. Nah, doa mau minum obat pun itu aja. Wa shifaan min kulli da'in, itu ada di atasnya. Ya Allah, jadikan ini obat dari berbagai macam penyakit yang ada dalam diri saya. Nah, kemudian itu doa pertama. Sholawat perbaiki. Dan ingat, kita dikasih sakit itu Allah akan menghapuskan dosa kita. Yang kedua meningkatkan derajat. Yang ketiga memberikan rahmat lebih banyak lagi ketika kita ridho dengan sakit itu. Kita sabar, tapi tetap ikhtiar. Ini wajib ikhtiar, tapi kesembuhan itu hak Allah. Ikhtiar wajib, nggak boleh juga kita menuhankan, wah obatnya bagus banget ini, nggak boleh. Allah maha baik, Allah maha penyembuh, wasilah. Selalu bilang ini wasilah, dokter ini wasilah, tabib ini wasilah. Masya Allah. Terakhir banget nih Kang. Kadang-kadang ada orang yang mengeluh gitu, ini sakit nggak sembuh-sembuh. Itu menyebabkan lama nggak sembuhnya? Iya betul banget. Secara ilmu psikologi gini, jangankan penyakit yang seperti tipes yang memang kadarnya lama ya, pilek aja coba. Pilek, Anda pilek, kemudian mau ada acara, terus Anda pilek, kan memalukan ya. Aduh pilek lagi nih, gimana nih, cepat sembuh ini, gimana, minum air putih ya.
minum obat ini semakin kita tergesa-gesa ingin cepat sembuh, malah lama pilek malah tambah melek Betul. gitu ya keluar. Nah gitu. Jadi apa namanya? Ya itu tadi harus ridho. Diterima ya. Diterima. Terima. Ya Allah, ini sakit ini adalah akibat dari perbuatan saya. Harus diterima dulu. Karena Allah menyatakan kalau ada kebaikan itu dariku, kata Allah. Iya. Kalau ada keburukan itu polahmu sendiri gitu kan. Mungkin Insyaallah. Baik Kang Asep, terima kasih banyak ilmunya bagi sahabat semua yang ingin membeli herbal. Insyaallah Ojasu TV menyediakan yang asli ya. Kan dari distributor langsung dan boleh konsultasi dengan kita insyaallah ya. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kebaikan buat umat untuk kesembuhan dan kesehatan. Amin. Terima kasih Kang Asep Mudan. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.